Ini adalah Masjid Syuhada. Ya, ini fotonya zaman dulu. Tenang. Gak usah narkis. Ya, akan ada saatnya. Ini Masjid Syuhada dulu fotonya ya. Nah, di sini adalah Masjid Syuhada, teman-teman. Nah, kenapa kemudian di tengah-tengah pemukiman kolonial Belanda ada masjid? Itu yang menjadi pertanyaan yang luar biasa, gitu kan? Apakah ada mualaf waktu itu, gitu kan? Nah, ternyata teman-teman Masjid Syuhada ini dibangun belakangan. Ya, Masjid Syuhada ini dibangun belakangan dan sebenarnya hitungannya sudah menjadi masjid cagar budaya juga karena dia dibangun di awal-awal kemerdekaan. Jadi Masjid Syuhada ini dibangun atas inisiasi para warga masyarakat Kota Yogyakarta, terutama mereka yang tinggal di kawasan Kota Baru. Karena di kawasan Kota Baru ini ketika pasca proklamasi kemerdekaan yang menghunikan orang-orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah, sehingga kemudian di sini dibutuhkan sebuah fasilitas publik berupa masjid. Nah, sehingga kemudian akhirnya pemerintah Yogyakarta waktu itu mencoba untuk membangunkan sebuah masjid di kawasan ini. Ya. Peletakan batu pertamanya itu terjadi tanggal 23 September 1950. Waktu itu masih era-eranya kepindahan ibu kota dari Jogja ke Jakarta. Nah, sehingga kemudian para panitia pembangunan Masjid Syuhada ini banyak berkonsultasi kepada Bung Karno. Karena Bung Karno orangnya wah sekali, ya kan? Pengen sesuatu yang dibangun itu megah, pengen sesuatu yang dibangun itu mencirikan bahwa bangsanya itu bangsa besar, sehingga kemudian dia pengen masjidnya itu dibangun megah seperti Taj Mahal di India. Karena kenapa teman-teman, arsitektural masjid di Jawa, ya, arsitektural masjid di Jawa, terutama masjid-masjid tradisional, itu atapnya kan tumpang tiga, atap tajuk tumpang tiga. Contohnya Masjid Kota Gede, Masjid Gede Kauman, Masjid Puro Pakualaman, semuanya kan tajuk tumpang tiga. Kubah belum dikenal, penggunaan kubah belum dikenal, ya. Nah, masjid dengan arsitektur kubah tahu kubah ya? Kubah itu yang jadi puncak, itu yang di atas kayak bawang itu. Masjid berkubah pertama di Jogja itu adalah Masjid Syuhada. Masjid Syuhada. Karena Bung Karno waktu itu mengatakan, boleh, gak apa-apa kalian, saya malah senang bikin masjid, tapi bikin yang betul-betul bagus. Karena kan Bung Karno itu kan jiwanya itu sekali, gitu kan. Nah, sehingga kemudian yang dibangun itu yang harus mirip dengan Taj Mahal kalau bisa. Nah, makanya dibuatlah bentuknya berkubah. Inilah Masjid Kubah pertama. Dibangun dalam masa waktu 2 tahun dibangun masjid ini. Sumbangannya dari mana-mana, termasuk Bung Karno juga ikut menyumbang di sini. Hamengkubuwono ke-9 membebaskan tanahnya. Ini kan tanah kesultanan kan, balik lagi. Nah, itu tanahnya dibebaskan. Itu diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terus kemudian sumbangannya yaitu dari macam-macam, dari para menteri, dari para saudagar, para pedagang, siapa aja yang boleh menyumbang. Ya, dan penamaan nama Syuhada. Nah, kenapa kok bukan Masjid Ar-Rahman, Baitur Rahim, gitu kan? Masjid Taqwa, At-Taqwa, gitu kan? Nah, tapi kemudian menamakannya dengan Masjid Syuhada karena untuk memperingati dan mengenang para pahlawan yang gugur di Kota Baru pada saat peristiwa serbuan Kota Baru November
1945 ketika orang-orang Jogja menyerang tangsi militer Jepang untuk merebut senjatanya Jepang. Karena kan Jepang kalah tuh Perang Dunia Kedua, ya kan? Nah, di bulan November itu dilakukan pelucutan senjata. Nah, pelucutan senjata dilakukan. Nah, orang Jepang itu nggak mau menyerahkan, yang di kota Jogja ini nggak mau menyerahkan sepenuhnya. Akhirnya kemudian terjadi pertempuran Kota Baru, yang monumennya ada di Kota Baru sisi timur. Nah, para pahlawan, para orang-orang yang kemudian melakukan serbuan yang gugur itu disebut sebagai syuhada. Nah, makanya kemudian nama masjid ini dinamakan dengan nama Masjid Syuhada. Dan semua nama jalan yang ada di kawasan Kota Baru yang tadinya menggunakan nama gunung, nama sungai, dan nama pejabat Kasultanan dan Karesidenan diganti semua menjadi nama pahlawan yang gugur di Kota Baru. Suroto, Sabirin, Faridan M. Noto, Abu Bakar Ali, dan lain-lain sebagainya. Ini tangganya, itu jumlahnya ada 17. Naik ke atas. Kenapa 17? 17 angka keramat buat Indonesia ya. Karena Indonesia terproklamasikan tanggal 17. Makanya tangganya itu jumlahnya 17. Kalau nggak percaya, hitungan DW. Dihitung sendiri. Ya, itu 17 itu. Terus kemudian gerbangnya, ini gerbangnya teman-teman. Gerbang masjidnya ini yang dua ini loh. Warna hitam ini, itu masih ada itu gerbangnya tuh, cuman ketutupan kembang-kembang bunga-bunga itu kan, itu loh yang ini yang hitam ini, dua ini, ketok ora pakai ketok, ya. Nah, itu loh yang hitam itu loh teman-teman, ya, yang jadi gerbang ini yang saya tunjuk ini, ya, bener nggak sih tunjukkan? Nah, nih. Itu dia berbentuk segi 8 melambangkan bulan ya, tangganya udah 17 nih, gerbangnya udah segi 8. Nah, tahun kemerdekaan 45-nya di mana? Tercermin pada sisi kubah. Ya, kubahnya betul ya. Kubahnya teman-teman, yang bagian layer bawah itu jumlahnya ada 4. Ya, layer bawah, yang bawah itu ya teman-teman ya. Ya, yang kelihatan kan cuma satu ini, padahal itu kan 4 sisi. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan layer atas, paling atas itu kubahnya jumlahnya ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, yang paling atas 1. Jadi jumlahnya ada 5, 4 dan 5. Kalau teman-teman melihat peta lama yang saya tunjukkan tadi ini ya, ini kan sportnya, ini apa namanya, Tridosono. Nah, ketika kemudian kita ke sini, ya kan, ini kan ada tulisannya, coba dibantu saya baca. Nah, ada museum, ada kata museum kan. Nah, ini lokasinya yang sekarang ini. Dulunya itu museum teman-teman. Ada yang mengatakan karena bentuk bangunan museumnya kan nggak kita tahu wujudnya seperti apa. Tetapi berdasarkan peta lama ini 1920-an, 1925, 1930 ini, dulunya adalah bekas museum, ya. Koleksinya apa? Nah, beberapa koleksi dari Sono Budoyo. Itu storage-nya di sini, dititipkan di sini. Nah, sehingga kemudian ketika 1950, ya, akhirnya kemudian bangunannya diratakan dengan tanah, dibangunlah sebuah masjid. Kapan-kapan sempatkan waktu sholat di masjid. Ini namanya peraulan. Perahu, bukan perahu layar ya, itu lagu. Ini perahu, gunung perahu, ya, peraulan. Nah, sebelahnya itu Laulan. Nah, terus sebelahnya lagi tuh Telomoyolan. Itu nama-nama gunung, nama-nama gunung semua ini. Yang tadi ini kan Merapi. Nah, nanti yang gereja itu, HKBP itu Merbabu. Merbabu Lan. Nah, nanti sebelahnya itu SD Ungaran kan? Ungaran Lan. Nama-nama gunung. Oke. Nah, kita ke HKBP. Nah, di HKBP karena ada misa, nah, suara saya nggak nyampe Kaliurang dan alun-alun. Ya.
nanti mengganggu yang lagi beribadah. Jadi akan saya bisik-bisik, agak merapat aja nanti ya. Oke, silakan kita lanjutkan.